الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari Jumat, di hari yang penuh dengan kebaikan ini, kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dan banyak kebaikan. Di antaranya adalah kita bisa mengawali hari kita dengan sebuah ibadah, kemudian kita lanjutkan sejenak dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari penerang dalam hidup kita, cahaya dalam keimanan kita, dan mudah-mudahan terang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Salam dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salam dan salam ini tersambung pula hendaknya kepada keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dari umatnya yang senantiasa berada di atas agamanya yang mulia dan di atas sunnah-sunnahnya yang indah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan 200 dan dijawab seputar keyakinan keimanan. Pagi ini kita akan membahas pertanyaan yang ke-148, yaitu ma dalilul martabat tsalitsati wa huwa al-iman bil masyiah. Apa dalil tingkatan yang ketiga, yaitu iman kepada al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan atau 4 rukun. Rukun yang pertama adalah beriman kepada ilmunya Allah, di mana Allah mengetahui seluruh sesuatu di dunia ini. Tidak ada tempat, tidak ada ruang yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama kalian itu sifat, yaitu ilmunya Allah bersama kita, bukan zatnya Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dan ilmu, yaitu ilmunya Allah, yuhitu bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Itu yang kita yakini. Yang kedua, rukun iman kepada qadar itu adalah al-imanu bil kitabah, mengimani tulisan dan catatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menulis segala sesuatu ya sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan ini yang sudah kita pelajari ya dari beberapa pertemuan sebelumnya. Ada yang disebutkan dengan ketetapan azali, ya, kemudian disebut juga ada ketetapan perjanjian, ada juga disebut dengan ketetapan awal penciptaan nutfah di dalam rahim, dan ada ketetapan yang sifatnya tahunan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan ada sifatnya ketetapan al-yaumi, yaitu bersifat harian. Ini yang sudah kita bahas pada pagi kemarin. Kemudian pada pagi ini kita akan berbicara tentang tingkatan yang ketiga terhadap iman terhadap qadar itu, yaitu al-iman bil masyiah, beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak pasti terjadi.
Jika tidak, maka Allah tidak akan, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Kita mengimani itu semua. Inilah tingkatan yang ketiga setelah iman kepada Allah, iman terhadap Al-Kitabah, dan iman terhadap Al-Masyiah, yaitu keinginan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawaban yang ditulis oleh muallif kitab menukil beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu yang berlaku kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita yang ingin kita lakukan. Bahkan bisa kita runut bersifat harian, bersifat pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Cita-cita kita banyak sekali, keinginan kita sangat ragam sekali. Tapi subhanallah, yang akan terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita lihat dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Mereka tidaklah mampu dan tidaklah bisa illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dalam hidup ini banyak cita-cita dan harapan, banyak usaha yang ingin kita lakukan, banyak agenda yang ingin kita laksanakan. Tapi kemudian yang akan berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Al-Insan ayat 30. Kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Jangan sekali-kali kalian katakan, besok saya akan lakukan ini. Besok saya akan lakukan ini. Kecuali engkau ikutkan keinginan itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi apapun yang akan kita lakukan, yang akan sifatnya yang akan, itu ada sesuatu yang akan sifatnya yang datang. Maka ucapkanlah itu dengan mengatakan atas izin Allah. Misalnya kita nanti malam akan adakan pertemuan, insya Allah. Besok pagi kita akan ada kelas belajar, insya Allah. Besok saya akan datang ke rumahmu, insya Allah. Pekan depan saya akan berkunjung ke rumahmu, insya Allah. Kalau nanti saya selesai urusan dalam pekan ini, saya akan datang kepadamu, insya Allah. Lakukan itu, karena tidak ada yang bisa memastikan besok pagi sehat apa tidak. Jangankan sehat, hidup apa tidak, itu tidak tahu kita. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, jangan kalian katakan, besok aku akan lakukan ini, kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kaidah dalam kehidupan kita, ma'asyarul hadirin. Apapun yang akan kita lakukan yang sifatnya akan datang, sebutkan keinginan itu dengan kehendak Allah. Insya Allah besok kita akan mengadakan kajian misalnya dan seterusnya. Baik itu secara lisan dengan berhadapan kita ucapkan, ataupun mungkin dengan pesan singkat kita, insya Allah akhi, insya Allah kita akan bersilaturahim dalam waktu yang tidak lama lagi dan seterusnya. Ini ayat yang kedua. Adapun ayat yang ketiga, ma'asyarul hadirin wal hadirat, "Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Ini terbentuk atau sifatnya golongan manusia. Yang diinginkan Allah, maka Allah sesatkan. Yang tidak diinginkan sesat, maka Allah berikan jalan yang lurus. Itu semua kehendak Allah. Itu semua adalah atas keyakinan kita bahwa Allah berkehendak atas semua itu. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat An-Nahl, surah An-Nahl ayat yang ke-93, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kita hari ini melihat ada perpecahan, pertikaian, pertengkaran antara internal umat, bahkan eksternal, umat-umat yang lain. Ada yang berpikir, Ustaz,
bagaimana kalau Allah itu menjadikan umat ini satu saja bisa? Bisa. Allah bisa menjadikan kalian umat yang satu beriman kepadanya saja. Tapi kenapa Allah berbuat ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada majusi, ada nasrani dan seterusnya? Disitulah hikmah Allah, di mana perbuatan Allah tidak perlu dipertanyakan, sedangkan perbuatan kita perlu ditanya Allah. Dan disitulah letak ujian bagi kita, masyaallah hadirin. Disitulah letak ujian. Apakah kita memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk? Ataukah kita menggunakan akal kita dalam melakukan memilih sesuatu atau tidak, dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia ini, bahwa Allah ingin menguji kita, apakah kita tetap orang-orang yang tetap berada di atas agamanya atau kita melenceng darinya. Ya. Kemudian ayat Allah yang berikutnya, walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah berkeinginan, berkehendak, pastilah mereka tidak saling berperang, tidak saling menyerang, dan tidak saling bermusuhan. Allah berkehendak, Allah inginkan itu bentuk ujian di antara mereka. Ya. Walau yasha'allahu lantasara minhum. Kemudian ayat yang berikutnya, fa'alul lima yurid. Allah itu maha fa'al, ya, bisa melakukan apa saja yang Ia inginkan, yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat berikutnya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadi maka jadi tadi. Itu kalau Allah berkehendak. Kemudian ayat yang lain Allah katakan, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kemudian faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ini ayat subhanallah, gambaran terhadap orang-orang yang Allah inginkan petunjuk baginya, Allah lapangkan dadanya. Ya Allah, disebutkan hadis Nabi, dia amalkan seperti apa yang dipahami oleh as-salaf. Disebutkan ayat-ayat Allah, maka dia percaya dan dia yakini serta ia amalkan berdasarkan pemahaman para as-salaf saleh. Disebutkan sunnah Rasul, ini sunnah Rasulullah, ini agama Nabi, ini perkataan Nabi, ini sunnah fi'liyah Nabi. Ditakwil-takwilkan kepada yang lain, sulit dia terima. Yang bukan dari sunnah dicintai. Nah ini repot ini. Ini ajaran Nabi, ini dalil. Makanya dalam pembahasan kita sebelumnya, kalau bertanya tentang ibadah, apa yang kita tanyakan? Dalil. Apa sebab? Ini kan hukum asal ya. Al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Yang kita tanya apa? Dalil. Karena tidak mungkin itu dilakukan kecuali atas perintah. Di kaidahnya tolong dipahami sekali lagi, masyaallah hadirin, bahwa ketika ada satu ibadah yang ingin kita lakukan, yang ditanya apa? Dalil. Itu harus cerdas itu. Kamu membuat ini kenapa? Ada tidak perintahnya? Ada, ini ayatnya, ini hadisnya, atau ini ijma daripada ya umat ini. Kenapa kita tanya dalil? Karena hukum asalnya ibadah itu dilarang. Tidak boleh kita mengada-ngada, tidak boleh kita mengada-ngada. Berinovasi dalam ibadah itu dilarang. Melakukan sebuah ritual ibadah yang kita niatkan itu ibadah, itu dilarang dalam agama kita. Sampai ada dalil yang menyuruh. Agamanya mudah, sangat mudah. Nah, kalau ada dalam urusan duniawi, urusan yang terkait dengan urusan kita duniawi, yang ditanya itu ada nggak larangannya?
Selama tidak ada larangan, lakukan. Makanya kita lihat hari ini ya, banyak sekali penemuan-penemuan keilmuan, banyak sekali penemuan-penemuan oleh para ahli. Silakan. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya mobil, tidak ada yang namanya handphone, tidak ada yang namanya mikrofon, yang tidak ada yang namanya tripod, tidak ada. Kok dibuat hari ini? Apakah ini bid'ah? Bid'ah. Karena dia bukan perkara agama. Urusan itu mudah. Karena selama tidak ada larangan, lakukan. Apakah dia tidak masuk kepada bid'ah? Bid'ah secara lughawi iya. Karena bid'ah secara lughawi itu mengadakan secara bahasa iya, mengadakan sesuatu yang belum ada. Kita melakukan, menemukan sesuatu, tapi itu hanya dalam urusan bahasa. Tidak ada tercelanya kalau dalam makna secara bahasa. Oleh itu kaum muslimin rahimahullah, ini perlu kita dudukkan. Maka orang yang Allah inginkan petunjuk bagi, Allah mudahkan dadanya untuk Islam. Akhi, ini dilarang. Alhamdulillah sami'na wa ta'ala. Siapa yang melarang? Allah dan Rasul, bukan ustaz. Akhi, ini adalah dianjurkan dalam agama kita. Alhamdulillah. Mana dalilnya ini? Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Kita lakukan itu. Tapi ada orang, jika Allah inginkan keburukan baginya, Allah jadikan dadanya sesak untuk mengamalkan ajaran yang mulia ini. Oleh itu kaum muslimin rahimahullah, senantiasa minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam urusan agama ini. Baik, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif kitab tentang masyiatillah wa ta'ala. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, Tirmidzi dalam kitab sunannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qulubul ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia ini berada di atas tangan Allah Subhanahu wa taala dan jari jemarinya Allah Tabaraka wa taala. Ka qalbin wahid yusarrifuha kaifa yasha, seperti hati yang satu yang mana Allah bolak-balikkan seperti apa yang Allah inginkan. Artinya apa? Hati kita ini tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah. Maka mintalah kepada Zat yang menguasai. Zat yang menguasai. Karena hati ini berada di tangannya. Allah yang menguasai. Maka dalam sejarah kehidupan para nabi dan rasul pun kita dapatkan ada nabi yang anaknya tak beriman kepadanya. Ada nabi yang istrinya tak beriman kepadanya. Subhanallah. Masih banyak kisah-kisah dalam kehidupan yang mana menunjukkan bahwa hati ini tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah. Ada orang sekeluarga ini Nasrani, Pak. Tapi ada satu orang di antara anak dan keluarganya itu yang Muslim. Orang tuanya kafir, ibunya kafir, bapaknya kafir, tapi anaknya Masya Allah. Itu tanda kalau hati ini yang kuasanya Allah. Ada pula yang satu keluarga Muslim, yang awalnya Muslim, tiba-tiba dia murtad, kafir. Ada. Maka perlulah kita ini dekat-dekat dengan orang-orang yang beriman. Jaga pergaulan, pilih tempat duduk, pilih tempat ngobrol nongkrong sehari-hari, itu perlu kita pilih. Kalau nongkrong tempat orang-orang yang hari-hari habiskan waktu dengan duduk-duduk di kedai kopi, kemudian ngobrol sana sini, habiskan waktu yang tidak bermanfaat, maka lambat laun akan akhlak kita dan perilaku kita tidak akan jauh dari mereka itu. Nah, inilah kaum muslimin. Di antara hadis yang berikutnya, Nabi kita SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala qarada arwahakum ina sya'a wa radaha ina sya'a. Allah akan cabut nyawa kalian kapan Ia mau, dan Allah pertahankan, membiarkan nyawa kalian kapan Dia mau. Kemudian Nabi kita katakan, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan wa qulu walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Ini dalam kita katakan, misalnya jangan katakan dalam kehidupan kita ini atas kehendak dan izin Allah dan kehendakmu. Ini tidak boleh.
Karena kata dan itu dalam bahasa Arabnya wow itu menunjukkan kesetaraan. Tidak boleh kita katakan atas izin Allah, misalnya dalam sambutan nih Pak RT, Pak RW atau pejabat misalnya ataupun siapapun, atas izin Allah kita bisa melakukan acara ini dan atas kerjasama Bapak Ibu semua. Ini dalam sirat bahasa tak boleh. Karena dan menyamaratakan antara kita dengan Khalik. Tapi kemudian katakan atas izin Allah, kemudian litartib, ya kalau bahasa Arab litartib, thumma litartib, artinya tidak setara. Kemudian atas kerjasama kita semua, itu boleh. Atau cukup katakan atas izin Allah semata kita bisa melakukan acara ini, itu boleh. Bisa paham ya? Ada dua kalimat tadi. Misalnya atas izin Allah semata kita bisa membuat acara yang seindah dan sebagus ini. Misalnya atas izin Allah kita bisa duduk pagi ini. Atas izin Allah lah semua kita bisa duduk dalam kajian pagi ini. Ini boleh. Kemudian kita katakan atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian atas keinginan kita bisa duduk dan bisa bermajelis di pagi ini. Kata kemudian liyadulla ala tertib, menunjukkan tertib, ya tingkatan. Oleh itu kaum muslimin, ini juga perlu kita fahami dalam bahasa pilihan kata kita ya. Allah juga Nabi juga katakan mayyuridillahi ta'ala bihi khairan yufaqihu fid din. Yang Allah inginkan kebaikan, coba lihat, yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Jadi kalau kita senang belajar, kita senang menuntut ilmu, kita senang mencari ilmu dalam urusan agama, yakin Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Kenapa? Dengan ilmu kita faqih dalam urusan agama. Maka bersemangatlah kita senantiasa belajar. Idza arada Allah Ta'ala rahmata ummatin qabilaha nabiyya qablaha. Jika Allah inginkan rahmat satu umat, bagi satu umat, maka Allah ya cabut nyawa nabinya. Namun jika Allah inginkan kehancuran bagi satu umat, Allah azab umat itu, sedangkan nabinya masih hidup di tengah-tengah mereka. Nah, masih banyak hadis yang berkaitan dengan masyiatillah atau iradatillah tabaraka wa ta'ala. Ya mudah-mudahan ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang al-martabah ats-tsalitsah ini, tingkatan yang ketiga ini, yaitu masyiatillah, bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita yakini atas izin Allah lah segala sesuatu ini terjadi, dan atas kehendaknya lah akan bisa terwujud dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pagi ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.